Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anteng Septiana Dewi. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan paper tentang sistem perhitungan kendaraan menggunakan YOLO versi 5 dan DeepShort. Pembahasan yang pertama ada informasi umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, diskusi atau rekomendasi. Informasi umum. Judul: Sistem Perhitungan Kendaraan Menggunakan YOLO versi 5 dan DeepShort. Nama penulis: Putri Anggia Cahyani, Mardiana, Puput Budi Wintoro, Maizano Ardi Muhammad. Nama jurnal: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Volume, nomor dan halaman: volume 10, nomor 1, halaman 86 sampai 99, tahun 2024, dan di sini ada link downloadnya. Latar belakang masalah. Pencemaran udara di Kota Bandar Lampung. Pencemaran udara sering terjadi di kota-kota besar seperti Kota Bandar Lampung. 2. Tingginya aktivitas kendaraan bermotor menjadi penyebab utamanya. 3. Tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat sebanyak 4,30%, yang berdampak meningkatnya emisi karbon. 4. Kendaraan listrik. Meskipun potensial sebagai solusi, masih belum signifikan jumlahnya. Rasio kendaraan listrik di Indonesia dan kendaraan diesel sekitar 0,04%. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana membangun sistem yang mampu mendeteksi dan menghitung jumlah kendaraan bermotor pada lingkungan kampus Universitas Lampung. Kendaraan bermotor yaitu seperti motor, mobil, bus secara otomatis dan real time. 2. Bagaimana memanfaatkan algoritma YOLO versi 5 dan DeepShort untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses object detection dan tracking kendaraan. 3. Sejauh mana sistem yang dibangun mampu memberikan data akurat terkait kepadatan lalu lintas untuk mendukung program transportasi hijau Green Matrix Universitas Lampung. Tujuan penelitian. Pertama, membangun sistem objek tracking berbasis algoritma YOLO versi 5 dan DeepShort yang mampu mendeteksi dan menghitung secara otomatis jumlah kendaraan bermotor seperti motor, mobil, bis yang melintas di lingkungan kampus. 2. Memberikan data lalu lintas yang akurat untuk mendukung program transportasi hijau yang dijalankan oleh tim Green Matrix Universitas Lampung dalam upaya pengurangan emisi karbon. 3. Mengembangkan sistem sebagai langkah awal menuju penghitungan emisi karbon otomatis berdasarkan data jumlah kendaraan yang terdeteksi. 4. Menguji performa sistem menggunakan metode pengujian seperti confusion matrix dan black box tracking. Manfaat penelitian. Pertama, membantu tim Green Matrix Universitas Lampung dalam memantau lalu lintas secara otomatis untuk mendukung program transportasi hijau dan upaya pengurangan emisi karbon. 2. Menyediakan data kendaraan yang akurat dan real time yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan kampus dalam pengelolaan lingkungan. 3. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu pemantauan lalu lintas di area kampus dan berpotensi dikembangkan lebih luas di area lain. Batasan masalah. 1. Jenis kendaraan yang dideteksi dan dihitung dibatasi, yaitu pada 3 jenis kendaraan: motor, mobil, dan bis.
2. Area pengambilan data dibatasi hanya pada jalan kampus Universitas Lampung, khususnya gerbang masuk depan kampus. 3. Sistem belum membedakan antara kendaraan listrik dan kendaraan bahan bakar bensin atau diesel. Yang keempat, dataset yang digunakan terbatas dan belum seimbang antar kelas kendaraan, sehingga jumlah motor jauh lebih banyak dibandingkan mobil dan bis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Scrum, yaitu sebuah kerangka kerja atau framework pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental. Proses dalam metode ini dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama, pre-game atau perencanaan awal. Itu meliputi identifikasi permasalahan dan perumusan solusi, dan penyusunan planning, user story, dan produk black box. 2. Game atau pengembangan sistem, itu terdiri dari sprint planning, sprint blocking, daily scrum, sprint review, sprint retrospektif. Yang ketiga ada post game atau finalisasi, terdiri dari sistem disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, lalu pembuatan laporan hasil penelitian dan analisis akhir. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek, sistem penghitungan kendaraan otomatis yang dikembangkan menggunakan kombinasi algoritma YOLO versi 5 dan Deep Short, serta tim peneliti dan Civitas Akademika Universitas Lampung, khususnya yang terlibat pengembangan sistem dan program Green Metric Universitas Lampung. Lalu objek, ada kendaraan bermotor, seperti motor, mobil, bis yang melintas di depan kampus. 2. Citra atau video kendaraan yang digunakan sebagai dataset. Untuk pengujian dan pelatihan sistem object tracking. Yang ketiga, sistem deteksi dan pelacakan kendaraan berbasis computer vision yang dibangun oleh peneliti. Hasil penelitian atau kesimpulan. Hasil penelitian. Yang pertama, sistem berhasil mendeteksi dan menghitung 3 jenis kendaraan seperti motor, mobil, bus secara otomatis dan juga real time. 2. Sistem diuji selama 5 hari kerja dengan hasil pengujian menggunakan confusion matrix dan black box testing. Precision 99%, recall 97%, akurasi 96,8%, tingkat ketepatan sistem secara real time 97,65%. Rata-rata hasil pengujian sistem menunjukkan performa yang sangat baik. Lalu kesimpulan. Yang pertama, sistem perhitungan kendaraan yang dikembangkan berhasil melacak dan menghitung kendaraan dengan akurasi tinggi. Cocok digunakan untuk pemantauan kepadatan lalu lintas kampus secara otomatis. 2. Sistem ini mendukung program transportasi hijau dan Green Metric Universitas Lampung sebagai langkah awal mengurangi emisi karbon. 3. Kendala yang ditemukan adalah ketidakseimbangan dataset, terutama jumlah motor dan bus yang lebih sedikit dibandingkan jumlah motor. Kelebihan penelitian. Pertama, akurasi sistem tinggi. Precision 99%, recall 97%, F1 score 97,2%, akurasi 96,8%, ketepatan perhitungan real time 97,65%. Sistem yang dikembangkan menunjukkan performa yang sangat baik. Yang kedua, menggunakan kombinasi algoritma teruji, YOLO versi 5 dan Deep Short. Kombinasi ini mampu meningkatkan efektivitas pelacakan objek dengan minim kesalahan, ID tracking, dan merespon cepat secara real time. 3. Implementatif dan relevan. Sistem dibuat untuk mendukung program transportasi hijau
di Universitas Lampung sehingga hasil penelitian diaplikasikan pada konteks yang nyata. Kekurangan penelitian. Pertama, dataset tidak seimbang. Jumlah data untuk kelas motor jauh lebih banyak dibandingkan mobil dan bis. 2. Tidak membedakan jenis kendaraan listrik dan konvensional. Sistem belum mampu mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan jenis bahan bakarnya. 3. Area uji terbatas. Pengujian sistem hanya dilakukan di gerbang depan kampus Universitas Lampung. Selanjutnya diskusi atau rekomendasi. Diskusi. Yang pertama, sistem perhitungan kendaraan yang dibangun telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam hal pendekatan akurasi pendeteksian. 2. Penggunaan algoritma YOLO versi 5 sebagai detektor dan deep sort untuk pelacakan terbukti efektif, terutama dalam mengurangi kesalahan pelacakan ID kendaraan. 3. Namun masih ditemukan beberapa keterbatasan seperti ketidakseimbangan jumlah data antar kelas kendaraan dan belum ada kemampuan membedakan kendaraan berdasarkan jenis bahan bakar. Rekomendasi yang pertama, penambahan dan penyeimbangan dataset. Disarankan untuk menambah jumlah data untuk kelas mobil dan bis. 2. Pengembangan klasifikasi jenis kendaraan. Peneliti lanjutan diharapkan fokus pada pembeda antara kendaraan listrik dan konvensional. 3. Perluasan area dan kondisi uji. Sistem sebaiknya diuji di berbagai lokasi dan beragam kondisi cuaca agar sistem lebih robust di dunia nyata. Ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.